Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 2 yang berjudul Udara Bersih Bagi Kesehatan. Subtema 1, Cara Tubuh Mengolah Udara. Kita masuk di pembelajaran muatan pelajaran IPA. Yang pertama, kita akan belajar tentang sistem pernapasan hewan. Yang kedua, alat-alat pernapasan pada manusia dan fungsinya. Yang ketiga, proses pernapasan pada. Nah, di sini ada sistem pernapasan pada hewan. Hewan mamalia, serangga, ikan, amfibi, burung, dan yang lain-lainnya. Hewan memiliki sistem pernapasan yang berbeda-beda. Sistem pernapasan pada hewan sesuai dengan tempat hidup. Sistem pernapasan atau sistem respirasi adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur-struktur lain yang digunakan untuk pertukaran gas. Sistem pernapasan pada hewan. Yang pertama, cacing tanah. Cacing tanah bernapas menggunakan kulit yang basah dan berlendir. Anak-anak, gambarnya boleh perhatikan sistem atau alat pernapasan pada cacing. Yang B, serangga. Serangga bernapas menggunakan trakea. Nih, anak-anak juga bisa perhatikan, ini adalah gambar atau sistem pernapasan pada serangga. Yang C, ikan. D, amfibi. Saat fase berudu, amfibi bernapas menggunakan insang. Saat fase dewasa atau katak dewasa, bernapas menggunakan permukaan kulit yang lembab dan paru-paru. E, reptil. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Anak-anak, silakan perhatikan di sini alat pernapasan, gambar alat pernapasan amfibi dan reptil. Yang F, burung. Burung bernapas menggunakan paru-paru. Saat terbang, sistem pernapasan dibantu oleh udara yang disimpan di pundi-pundi udara. Mamalia. Mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Silakan perhatikan di sini ada gambar sistem atau alat pernapasan pada burung dan hewan mamalia. Selanjutnya, kita lihat di sini, alur pernapasan hewan berbeda-beda. Contoh, alur pernapasan pada ikan. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu, mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insan yang terbuka dan terjadilah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Nah, itulah alur pernapasan hewan pada ikan atau alur pernapasan pada ikan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang alat-alat pernapasan pada manusia dan fungsinya. Alat pernapasan pada manusia adalah paru-paru. Sebelum ke paru-paru, udara yang kita hirup melalui beberapa alur. Organ pernapasan pada manusia ada 6. Ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Masing-masing ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ya. Di sini hidung itu berfungsi sebagai tempat masuk keluarnya udara pernapasan. Faring, ya, pada faring terdapat epiglotis yang berfungsi sebagai pembatas antara saluran pernapasan dengan saluran pencernaan. Laring ini disebut juga dengan pangkal tenggorokan. Pada laring terdapat pita suara atau aliran udara akan mengeluarkan pita suara sehingga menghasilkan suara. Ada trakea. Trakea disebut juga dengan pangkal tenggorokan. Ada bronkus. Bronkus adalah batang tenggorokan bercabang 2 yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Setiap bronkus bercabang lagi menjadi bronkiolus. Cabang bronkiolus akan masuk ke gelembung-gelembung paru-paru yang disebut dengan
ada gambarnya, boleh anak-anak kita amati gambarnya. Nah, paru-paru terdiri dari dua bagian, yaitu paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus, paru-paru kiri terdiri dari 2 lobus. Bagian dalam paru-paru dibagi menjadi 3, yaitu bronchus, bronchiolus, dan alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oksigen mengalami distribusi ke kapiler darah pada alveolus. Oksigen kemudian diikat hemoglobin dan diedarkan ke seluruh tubuh untuk pembakaran. Paru-paru dilindungi oleh selaput yang disebut pleura. Otot pernapasan pada manusia. Proses pernapasan pada manusia terdiri dari 2, yaitu inspirasi, menarik nafas, dan ekspirasi, mengeluarkan nafas. Berdasarkan masuknya udara ke paru-paru, pernapasan manusia terdiri dari 2, pernapasan dada dan pernapasan perut. Apakah yang dimaksud dengan pernapasan dada dan pernapasan perut? Pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Sedangkan pernapasan perut adalah pernapasan yang melibatkan otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih.